ke Tadabbur Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89 yang akan disampaikan oleh Bapak Sa'ad Mudi. Kepada Bapak Sa'ad Mudi dipersilahkan. Terima kasih Bu Cut. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Antaranya pagi ini kita dapat nikmat untuk membahas surah Al-Maidah ayat 89 di bawah bimbingan Buya Rizal, dan pagi ini didampingi oleh Ibu Wati Wardani dan Ibu Sampai Lubis. Alhamdulillah kita telah mendengar penjelasan-penjelasan sehingga apa yang dijelaskan itu cukup terbenakkan dalam kita semua, sehingga kosakata kita tentang Al-Quran akan semakin bertambah. Dengan demikian diharapkan kita adalah kita agar menjadi istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran. Itulah yang harapan kita. Untuk tadabur berikutnya saya bacakan ayatnya dulu, kemudian saya bacakan tadaburannya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. La yu'ahizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'ahizukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tuhriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Zalika kaffaratu aymanikum iza khalaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. La yu'azikumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Walaki yu'azukum bima aqadtumul aiman, tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang dengan sengaja. Maka Allah memberi jalan keluar tetap hukum itu, pakaffaratuhum, pakaffaratuhu, maka kafarat itu atau melanggar sumpah itu it'amu asharati masakin,
Salah satunya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Apa makanannya? Min ausati ma tud'imuna ahlikum, yaitu dari apa yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Mereka itu sebanyak 10 orang tadi. Au tahri raqabah, atau kalian engkau memerdekakan seorang budak. Kemudian kalau semuanya tidak ada, paman lam yajid gitu. Barang siapa tidak sanggup memenuhi semua itu, maka jalan keluarnya adalah pasiyamu salasati ayyam. Maka keparatnya berpuasa selama 3 hari. Kemudian zalika kafaratu aimanikum iza khalaftum. Yang demikian itu adalah keparat sumpah-sumpah kalian, ya. Bila kalian bersumpah, maka kalian langgar sumpah, itu keparatnya demikian. Wahfazu aimanakum, maka jagalah sumpah kalian. Itu, jangan kalian melanggar sumpah, itu maksudnya, jangan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikian itu Allah menerangkan kepada kalian tentang ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini adalah hukum-hukumnya. Allah menjelaskan itu. Yubayyinullahu, di situ artinya Allah menerangkan, cuma tidak satu kali. Selain kali menerangkan tentang ayat-ayatnya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepadanya. Itulah surah Al-Maidah ayat 89. Sumpah-sumpah kalian atau janji-janji setia kalian harus dipelihara, karena janji itu harus dipenuhi. Jika kalian membuat janji, maka janji itu akan menimpa diri kalian sendiri. Jika kalian memenuhi janji kalian, maka kalian akan mendapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan dalam surah Al-Fat ayat 10 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Faman naqasa fa innama yanqusu ala nafsi. Waman afwa maman aufa bima ahada alaihi Allahi pasayu'tihi ajran azima. Di sini dikatakan innallazina yubayyi'unaka, sesungguhnya bahwasanya orang yang berjanji setia kepada engkau, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan yadullahi fawqa aydihim. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi maksudnya kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Paman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Maka barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri karena kesalahan kalian sendiri. Sedangkan waman aufa bima ahada alaihullah, dan barang siapa nempat janjinya kepada Allah, fasayutihi ajran azim, Allah akan memberinya pahala yang besar. Karena Allah Maha Adil dan Maha Pemberi kurnia. Al-Fat ayat 10. Maka berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 33. Di sini dalam bentuk pertanyaan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Nah, situ waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Wa amila sholihan, dan orang yang mengerjakan amal saleh. Kemudian mereka berkata, wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, itu yang mana. Kemudian ayat ini tentang kafarat itu ayat 89 itu dikatakan
Fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Maka keparat melanggar janji sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari apa yang kalian bisa makan. Dari keluargamu, memberi pakaian kepada mereka dan memerdekakan budak. Paman lam yajid, pasyamu salah satu ayam. Maka keparatnya puasa 3 hari. Kalau tidak menemukan itu. Nah, maka situ barang siapa melanggar sumpah yang diwajibkan baginya, dia membayar keparat sumpah. Ada macam-macam keparat sumpah di situ, di antaranya Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Keparat sumpah bagi orang yang menzihar istrinya. Dia mengatakan zihar terhadap istrinya. Ayat 3 Al-Mujadilah itu mengatakan wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahri raqabatin min qabli ayyatamassa zalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Di situ dikatakan wallazina yuzahiruna min nisaim. Orang-orang yang menzihar istri mereka. Artinya istri mereka itu zihar itu mengatakan bahwa istri mereka itu mirip punggungnya, kiasnya punggung ibunya gitu. Yaitu menyerupakan istrinya sebagai ibunya. Kemudian summa ya'udu lima qalu fatahriru min qabli ayatamassa. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Ucapan yang keluar itu ditarik kembali, maka dia wajibkan memerdekakan seorang budak sebelum mereka bercampur suami istri. Zalikum tu'azuna bih. Nah, demikianlah yang ajarkan kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu tanpa melakukan membayar kafarat itu, maka akan menjadi persoalan. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, bagi yang tidak mampu memenuhi sumpah tadi, maka jalan keluarnya dijelaskan dalam surah ayat berikutnya, surah 58 Mujadilah ayat 4. Faman lam yajid fasyamu sahraini mutatabi'ain min qabli ayatamassa. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina zalika litu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Di situ dikatakan paman lam yajid, itu barang siapa tidak mendapatkan, maksud budak tadi, maka fasyamu sahraini mutatabi'ain, wajib puasa atasnya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi selama 2 bulan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh batal 1 hari pun. Nah, itu akan sulit gitu kan. Min qabli ayyatamassa, sebelum kamu bercampur keluarnya. Kalau campur itu jadi persoalan. Paman lam yastati fa it'amu sittina miskina, maka siapa tidak berpuasa, tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Zalika litu'minuna billahi wa rasul. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Walil kafirina azabun alim. Di sini diterjemahkan bagi orang kafir akan siksa yang sangat pedih. Berkenaan ayat ini sebenarnya bagi orang-orang yang ingkar atau melanggar itu. Ingkar itu melanggar apa yang diperintahkan, itu sama dengan orang kafir, itu sama dengan ingkar. Ada siksaan yang sangat pedih. Itu yang danukan. Banyak lagi keparat yang lain, keparat pelanggaran sumpah yang lainnya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 92. Di situ dikatakan wa ma kan auzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahri raqabatin mu'minatin
wadiyatu muslimatun ila ahlihi illa ayasaddaqu fa in kana min qaumin aduwil lakum wa huwa mu'minun fatahri raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqum fa'idiyatun muslimatun ila ahlihi wa tahrir raqabatu mu'minin faman lam yajid fasiyamu sahraini muntatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Di situ Allah menjelaskan kepada kita, bagi orang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja, maka tidak layak bagi orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain. Jadi itu dilarang, janganlah kamu membunuh orang mukmin lain kecuali tidak sengaja. Waman qatala mukminan khata'a, dalam siapa membunuh mukmin karena bersalah, pasti patahri raqabati mu'minatin wadiyatun muslimatun ila ahlihi. Dan hendaklah mereka memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diat merdenda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Illa, kecuali ayasaddaqu, kecuali mereka keluarga terbunuh itu bersedekah. Dia artinya bersedekah itu membebaskan diat itu. Fa in kana min qaumin aduwil lakum wa huwa mu'minun da fatahri raqabatin mu'minah. Jika si terbunuh itu adalah dari kaum yang memusuh kalian dan dia seorang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan seorang hamba sahaya. Itu untuk orang beriman. Bagaimana dengan yang tidak? Wa in kana min qaumi bainakum wa bainahum mitsaqun wa fadiyatun muslimatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Yaitu jika yang seorang terbunuh itu ada kaum kafir dan syaratnya dia ada perjanjian damai dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Serta, ini lebih berat namanya, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Tetapi pamalam yadid pasyamu sahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kanallahu aliman hakima. Ayat ini menjelaskan kepada kita, barang siapa tidak memperoleh semua itu, ya, maka si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut agar penerimaan tobatnya dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya kalau dia orang kafir, ya ada perjanjian dengan kalian tidak mampu, maka kafaratnya supaya taubat diterima, maka puasalah selama 2 bulan berturut-turut, itu sebagai agar Allah menerima taubat kalian. Itulah yang terjadi. Kemudian dalam ayat berikutnya Al-Baqarah 225, la auzubillahi minasyaitonir rajim, la yu'ahizukumullahu billawi fi aimanikum walakin yu'ahizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Di situ dikatakan janganlah Allah tidak menghukum kalian, la yu'ahizukumullah billawi fi aimanikum. Kenapa Allah tidak menghukum kalian? Disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Jadi tidak sengaja, tidak bermaksud walaki yu'ahizukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menghukum disebabkan sumpahmu dengan sengaja. Ini lebih umum. Allah, kemudian Allah Maha Pengampun lagi Maha penyantun. Wallahu alimun bil hakim. Itu alim. Kemudian surah Ali Imran mengatakan kepada kita, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Di situ orang yang menukar janji, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Mereka menukar janji. Janji itu mengganti janji itu dengan Allah. Kemudian dengan begitu juga orang yang menukar sumpah, mengubah sumpah untuk mendapat yang sedikit gitu.
dia bersumpah, sumpah palsu, dia akan mendapat upah, itu yang sedikit katanya itu. Mereka itu la khalaqahum fil akhirah. Mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Sesudah dapat pelihara itu wala yukallimumullah, kemudian Allah tidak berkata-kata dengan dia, tidak siapa oleh Allah, kemudian wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, mereka pula tidak disucikan, berarti tidak ada ampunan, sudah diajak bicara oleh Allah, sedangkan kita pada hari kiamat akan menemui Allah. Itulah yang terjadi. Ya, bagaimana kita tidak bertemu dengan Allah, tidak didulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, itulah bagi mereka ada azab yang pedih. Itulah penjelasan-penjelasan yang bisa kita nukil tentang orang-orang yang melanggar sumpah, karena dia sumpahnya betul-betul yang, dan ada cara pengganti, penutup segala macam, itu kafarat itu sangat penting bagi kita untuk membebaskan kita dari dosa dengan membayar kafarat itu. Demikian apa yang kita diskusikan pagi ini, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita janganlah sembarang sumpah, janganlah menjadi membuat sumpah palsu, itu akan merugikan kita sendiri. Maka sumpah itu sangat berat sekali. Itulah yang pesan ayat-ayat ini, agar kita terhindar dari semuanya itu. Demikian, atas kesalahan yang kami uraikan ini mohon dimaafkan. Kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sa'ad Mudi yang telah menjabarkan ayat Al-Maidah 89 dengan jelas dan muntas. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi. Kepada Bapak Helmi dipersilakan. Terima kasih Bu Cut. Pertama, tiada lain ucapan kepada Ibu Wati dan Bu Sampai Lubis. Selamat. Mumtaz, tas, superlatif kalau penguraian ayatnya pada pagi hari ini. Terima kasih. Dari Asani memberikan piagam kepada Bu Wati dan Bu Sampai. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi kita semua peserta Asani, mari kita jadikan piagam-piagam ini sebagai pengingat bagi kita semua agar kita selalu istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Ya, terima kasih ya Bu Sampai, Bu Wati. Iya, Yang berikutnya, terima kasih juga kepada Bu Metra yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita berjalan lancar. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Bu Metra, karena di Asani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Ya, makasih Pak Helmi. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bu Cut Trayati yang telah bertugas pada pagi hari ini sebagai pemandu acara kita, di mana dengan panduan acara dari Bu Cut Trayati, sekali lagi alhamdulillah acara kita berjalan lancar dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh ini. Dari Asani juga memberikan piagam pada Bu Cut, kiranya Bu Cut sehat selalu dan siap bertugas pada kajian badah subuh lainnya nantinya. Demikian saja Bu Cut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semua mau ke sebelah. Dulu ya, Bu, ditutup dulu Bu, Bapak Ibu. Belum selesai ya. Tutup dulu. Ya, mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan dalam mengikuti Zoom setiap pagi. Sama-sama kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bagi dong Mbak Master. Ya. Terima kasih Bu Saya selaku Jun. pembawa acara Terima mohon kasih maaf Pak apabila ada Adril, Pak kekurangan. Fahmi, Mumtaz Bu sampai Bu Wati. Ya, Terima kasih Pak Dril. Sampai. Iya, ya, Pak Budi. Ya, kebagian Pak Fauzi, kebagian Iya. kita semua ya Pak Adri ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Iya. Sehat Pak Adril. Sehat, amin. Selamat Bu Wati, sampai. ya, terima kasih banyak. Ya, Selamat Pak Fauzi. Pak Adrian ini kita batasin pertanyaannya paling banyak 5 ya. atau nampak Ustad itu nih. Dibatasi ya, Ibu Riri ya, batasi. Itu aja ya. Pak Helmi pamit ya. Ya, Assalamualaikum. silakan. Alhamdulillah. Ini semuanya selamat ibu-ibu yang keren-keren. Terima kasih Bu Puspa. Ya, sama-sama. Pamit ke sebelah dulu, Pak Hadril. Ya, Ya. Ya, assalamualaikum Bisur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adril, Ya. sebenarnya tadi yang Wabarakatuh. yang ayati yang kami tidak paham sebenarnya Pak Ustadz. Oh, Awaya. Ayati, dari Awaya ya. Dari awaya itu, di mana dia menjadi ayati gitu. Itu kan Terus? Awaya, tinggal dia akar kata Nanti Awaya. nanti kan diskusikan kata-kata lagi dengan Pamit Pak ya, Fauzi Bu Pak sampai Helmi. aman Iya. itu. Kelas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah dicatat Pak Fauzi itu Bu sampai. Iya nampaknya. Tuh, langsung catat tuh. Pak Helmi, Pak Ya, Helmi, ya. Ya Bu itu Edita. udah terkirim reviewnya. Ya, nggak masalah Bu Erita, bukan saya yang ngoreksinya Bu Erita, kan ada pembimbing di kelasnya masing-masing. Nggak kalau ada yang Nanti, salah iya, salah nanti. tulis atau salah dengar, Nah, nggak apa-apa. Insya Allah. Boleh kalau udah nggak ada salah boleh boleh. Bu sampai udah mantap. Iya. Bu Wati udah mantap. Belum Pak Adril. Udah Bu Adri. Udah masuk list ya, Pak Adril. Perlu latihan. Oh, Perlu Pak menyimak Fauzi Pak Adril ini. setiap pagi. Sudah Sebentar lagi ada Bu Wati dampak. nyusul itu. Ya. Sebentar lagi Iya. Bu Wati nyusul Bu sampai. Ya. Itu jadi saya susah. Menular ya susah Pak Fauzi ya dari bertahan. Bu sampai ke Bu Wati ya. Insya Allah. Iya. Kenapa tuh Bu Wati? Enggak, jadi dengan kata-kata Pak Fauzi, jadi saya susah untuk apa istilahnya, enggak lanjut gitu ya. Nah, ini kan satu dorongan itu. Sebentar lagi Bu Wati seperti Bu Nggak boleh sampai. berhenti lah Bu Wati. Iya. Kalau berhenti Kan kita Bu Wati, bersama. Bu Wati kalau berhenti nanti nyesalnya seumur hidup nanti tuh. Iya. Makanya itu yang gitu Pak, dorongan-dorongan itu. Tapi lambat insya Allah lah. Ya. Jadi yang pola fa'ala tadi kan betul keluar ya kan Pak Bu Wati yang malam tadi? Iya. Sudah ada feeling ya. Udah- Sudah ada Sudah feeling. disampaikan Pak Pas Fauzi. itu. Pas Ini itu, pas. Ini pasti tanya Pak Adil, saya bilang iya kira Ya, keluar. ini dia tanya Pak Adril besok Bu Wati. Pas ya ujian tuh harusnya gitu ya, pas yang kita siapin pas itu. Walaupun grogi-grogi bisa jawab Pak Adri. Masya Allah. Lancar kan Bu? Insya Allah Bu ya tadi. Lancar. Close pertama. Ini maksud saya dengan masih ada malas, masih ada alasan kesibukan sana sini, Iya, bisa seperti itu. Jadi insya Allah ke depan bisa lebih baik. Apa ada itu anggap aja bincang-bincang kopi. Minum kopi pagi. Iya. Kan sebenarnya Pak Ade itu mewakili yang lain. Ini kan kadang mau nanya malu. Ini gimana nih? Ini gimana gini malu dia kan? Pak Ade yang nanya. Baik, jam 8:10 ya. Ya, Wati itu udah bisa menguraikan ayat, udah keren loh Wati. Ya. Lanjut terus, semangat. Benar kok, benar. Semangat kok. Insya Allah. Bisa. Ya. Makasih Bu ya, makasih Pak Adri, makasih. Sama-sama semuanya. Ya. Ya. Keluar dulu ya. Dulu Bu ya. Saya juga ya, saya. Sama-sama. Assalamualaikum Buya, Pak Salam. Hadi, Ibu Bapak. Izin minta masuk ke kelasnya Pak Joko. Ya, Pak. Bisa masuk sendiri, Bu? Ya, yang mana ya yang diklik? Oke, sebentar. Terima aja di grup ya, di layar ya. Ya, ya, siap-siap. Nah, dah. Ya, makasih Buya. Sama.
Agenda kita begini Bapak Puji. Di mengurai apa namanya? Al-Araf. Arah awal Bu ya, yang acara diskusi sekarang. Ya, untuk sekarang ayat 11 kalau nggak salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, Pak Fauzi. Oh. Waalaikumsalam Bu. ya, Pak Ini, Fauzi, Bu Pak Ibu. Pak Pepe, monitor Pak Pepe. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Bu Yanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Bu ini ya. semuanya ya. Bisa kita mulai ya. Ya, Bu ya. Agendanya agak lama selesainya. Waalaikumsalam Bu ya. Salam Bu Des. Ya. Oh, kamera Oke, ya kita Bu mulai ya. Ah? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan ulang ya. Arab ayat berapa Pak Uji? 11 ya. 11. 11. Oke. Baca cepat. Oke. Itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Uji dan bersama Pak Uji. Silakan Pak Uji. Terima kasih Bu ya. Ya. Baik, kita langsung aja karena kita sudah terpakai waktu cukup panjang ya. Di sini kita sistemnya Bu ya, sistem lelang ya. Oke. Siapa saja bisa, siapa yang nanti didiskusikan. Bisa lelang, bisa penunjukan langsung Pak Puji. Bisa Bu ya. Nah, jadi kan ada dua cara pengadaan barang itu ada dua, lelang dan penunjukan langsung. Kita lelang dulu ya, biar memberi kesempatan. Oke. Ustadz, mengundang partisipasi. Sebelum lelang boleh tanya dulu nggak Ustadz? Yang mana tuh? Silakan. Ayat yang tadi pagi. Yang mana tuh? Ada min ausati ma tut'imuna. Nah, terus? Di sini kan uraiannya ausati itu KBSL. Ya. Polanya Terus, afalu. polanya af'alu, Ustaz. Ya. Jadi, kenapa dia bukan tanwin? Karena polanya af'alu gitu, Ustaz. Afalu ya. Artinya pertengahan. Ya, tengah-tengah betul gitu loh. Tengah-tengah betul. Saya kira gitulah ya. Jadi apa yang betul-betul dimakan, apa yang betul-betul kita makan. Kalau makan dari Solo, maka orang miskin tadi kita makan dari Solo, dan dari Dolok. Pengaruh ma di sini nggak ada ya, Ustaz? Yang mana? Enggak. Jadi memang ma-nya ada Pengaruh ma ini ya. tidak mempengaruhi yang ausati. Polanya apa lu, Bu? Nah, jadi dia tidak. Jadi ma ini memang saya lihat ada yang menghilangkan, ada enggak. Ada dua kemungkinan. Saya cari kemarin ya. Jadi saya belum bisa sementara kita read only dulu. Tapi kalau di sini dia bukan tanda tanwin, bukan, dia memang polanya apa? Oke. Jadi polanya afalu ya, Ustaz? Akbaru kan itu tuh pola-pola afalu semua itu. Kalau afalu itu kan ada Allahu Akbar, baru kan itu. Oke, jadi bukan pengaruh ma ini ya? Jadi pengaruh ma itu ada dua memang ya. Ada yang saya lihat kemarin bukan tanwin, ada yang enggak ya.